Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pradipta Hernanda, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan tahun 2021. Saya sendiri ditempatkan di Puskesmas Pandahan sebagai dokter umum. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit dengan mind map yang sudah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita tahu sendiri, kita sudah berlatih pada MOOC di dalam agenda 1, yaitu ada wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Di sini akan saya sedikit menjelaskan tentang mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama kita bahas yaitu adalah di sini wawasan kebangsaan yang mempunyai definisi, cara pandang, dan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini wajib dimiliki oleh setiap ASN atau CPNS yang sudah lulus atau sudah menjadi ASN selama bertahun-tahun. Wajib tetap untuk memahami dan cara pandang tentang kehidupan berbangsa dan negara. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu di sini ada sejarah. Sejarah ini kita mulai dari berdirinya organisasi pemuda, yaitu Budi Utomo. Kita tahu sendiri yang mendirikan adalah Dr. Sutomo. Itu tahun 20 Mei 1908. Nah, dari Dr. Sutomo ini berdirilah Budi Utomo, yang waktu itu keinginan mereka adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan kita ketahui sendiri bahwa tanggal 20 Mei ini adalah kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian sejarah yang kedua, yaitu perlu kita ketahui juga di sini bahwa Kongres Pemuda pertama. Jadi pemuda itu berkumpul. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong banyaklah dari Jong itu. Semua pemuda berkumpul di sini. Kongres Pemuda pertama, yaitu mencita-citakan bahwa Indonesia ini harus merdeka karena sudah lelah rasanya dijajah oleh Belanda. Yang kita ketahui sendiri, jajah Belanda itu sekitar 350 tahun. Termasuk lama itu bagi penjajahan di suatu negara. Kemudian pemuda-pemuda tadi setelah kongres pertama membentuk kembali kongres kedua, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Nah, disinilah lahir pertama, yaitu Sumpah Pemuda. Disinilah lahir pertama Sumpah Pemuda. Dan yang naskahnya adalah ini. Yang pertama adalah Tumpah Darah 1, Tanah Indonesia, Berbangsa 1, Bangsa Indonesia, Berbahasa 1, Bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 28 Oktober ini juga lah pertama kalinya dikumandangkan lagu kebanggaan kita, lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Pertama kali dikumandangkan oleh Wage Rudolf Supratman. Walaupun pada saat itu hanya akustik saja atau hanya instrumental saja karena tidak ada liriknya. Kemudian setelah kongres pertama, kongres kedua, akhirnya terbentuklah BPUPKI, yaitu Badan Perumusan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kita di sini. Yang mereka membuat sidang pertama, yaitu 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang mana dari sidang itu keluarlah satu rumusan tentang Pancasila. Kemudian mereka tidak berhenti saat itu saja, mereka kemudian membuat lagi sidang yang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari sini lalu muncullah dari naskah dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian setelah terbentuknya BPUPKI, berubah lagi, berbentuk menjadi PPKI, ya. Jadi PPKI di sini
PPK ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dari sinilah bisa terakhir proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dari sini juga munculnya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar Pancasila serta memilih presiden dan wakil presiden, yang mana kita ketahui bersama pada saat itu yang terpilih adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno, bapak proklamator kita, dan dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Kemudian dari sejarah kita melangkah ke konsensus dasar. Jadi konsensus dasar ini ada yang pertama yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Jadi itu adalah konsensus dasar yang membentuk wawasan kebangsaan bagi ASN atau CASN atau calon pegawai negeri sipil. Mereka harus mengerti tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian kita tahu sendiri bahwa dari wawasan kebangsaan ini juga adanya bendera kita, bendera merah putih, yang waktu itu adalah dijahit secara heroik mungkin dari kain yang dipunya oleh Ibu Fatmawati. Jadilah bendera kita waktu itu merah putih, yang kita tahu panjang atau lebar bendera itu adalah 2/3 dari panjang bendera tersebut. Kemudian bahasa kita yaitu bahasa persatuan kita semua, yaitu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita, bahasa persatuan di Indonesia. Walaupun kita berbagai suku, bangsa, berbagai agama, berbagai suku, berbagai bahasa, seribuan bahasa yang ada di Indonesia, tetap kita memakai bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara kita ketahui yaitu ada Pancasila, yaitu yang sudah dirumuskan ada 5 silanya. Kemudian ada lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya sendiri diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Kemudian yang kedua adalah bela negara. Bela negara ini didefinisikan sebagai tekad, sikap, atau perilaku untuk menjaga kedaulatan negara NKRI. Dengan sejarahnya adalah pada waktu agresi militer Belanda II tahun 19 Desember 1948, ini mereka agresi ke Papua, Papua Barat waktu itu. Nah, kemudian pada waktu agresi itu ditangkaplah Presiden Soekarno. Kemudian karena presiden dan wakil presiden ditangkap, maka dibentuklah PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 22 Desember sampai 13 Juli 1949 masa berlakunya. Dan ketika tahun 2006 di mana presiden saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan bahwa tanggal 19 Desember ini adalah hari yang bersejarah, hari bela negara. Nah, jadi tanggal 19 Desember itu diperingati sebagai Hari Bela Negara. Kemudian dari bela negara ini kita tahu ada nilai-nilai dasar yang tertuang pada UUD nomor 23 tahun 2019. Yang pertama yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi bangsa. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kita tahu di sini bahwa cinta tanah air bangga menggunakan produk dalam negeri, yaitu menjadi role model bagi masyarakat umum. Kita sebagai ASN harus menjadi role model bagi masyarakat umum. Artinya apa? Bangga dengan produk dalam negeri. Apapun yang produksi dalam negeri patutnya kita pakai dan kita contohkan ke masyarakat umum. Kita contohkan kepada mereka, ini loh yang baik. Kita harus menanamkan nilai-nilai yang ada pada
cinta tanah air itu kepada masyarakat, kita sebagai role modelnya di masyarakat. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yaitu adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan sesuai dengan undang-undang. Nah, menjalankan tugas secara profesional dan disertai dengan kode etik. Jadi kita harus melayani sebagai ASN atau CASN, kita harus melayani masyarakat itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Ya, jadi kita menolong tuh harus ikhlas dan tanpa pamrih. Misalnya, saya sebagai dokter, saya tidak boleh membeda-bedakan pasien. Oh, kamu miskin, kamu kaya, tidak boleh saya beda-bedakan. Tetap saya harus melayani sesuai dengan hak dan kewajiban dia sebagai pasien. Kemudian yang kedua, setia pada ideologi Pancasila dan ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila, menjunjung etika di tempat kerja ataupun masyarakat. Jadi kita setiap bermasyarakat atau di tempat kerja, kita harus beretika, sopan, santun, menjunjung nilai Pancasila, yaitu menghargai agama orang lain misalnya, atau kita harus persatuan dan tidak bercerai-berai. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini gemar membantu sesama yang mengalami kesulitan, yaitu memberikan pelayanan publik dengan cepat, tepat, dan santun di sini. Jadi memberikan pelayanan publik itu cepat, tepat, dan santun. Sambungan dari setia kepada Pancasila tadi. Jadi kita juga harus sopan kepada pasien. Nggak boleh marah-marah, harus ceria, nggak boleh cemberut, nah kabur nanti. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, menjaga kondisi tubuh. Nah, jadi selain kita harus membela negara, kita juga harus sehat. Nah, jadi kita sehat itu, ya kita rajin olahraga.